mereka di lingkungannya tidak belajar atau tidak ada yang menggunakan bahasa Sunda itu. Begitu. Hanya dari satu sumber sebenarnya masalah pembelajaran bahasa Sunda di Indramayu. Nah, tapi setelah saya cermati dari beberapa masalah yang ada akar-akar penyebab masalahnya. Apa aja sih akar-akar penyebab masalah dari beberapa masalah yang terjadi tadi? Yang pertama, akar penyebab masalahnya yaitu satu, karakter bahasa yang berbeda. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kenapa karakter bahasa yang berbeda? Nah, meskipun tadi saya jelaskan, meskipun Kabupaten Indramayu berada di eh, lingkungan Provinsi Jawa Barat yang notabene kalau kita lihat geografisnya sama sosiologisnya atau sama sosiolinguistiknya, mayoritas di Provinsi Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda, mayoritas. Tapi tidak tidak bisa kita pungkiri bahwa di Provinsi Jawa Barat itu kalau kita bedah lagi memiliki 3 ragam bahasa yang berbeda. Yang pertama adalah bahasa Sunda yang sebagai mayoritas, yang kedua adalah bahasa Betawi, kita bisa lihat di Jabodetabek atau Bodetabek, Bogor, Depok, seperti itu. Bahkan sebagian dari Cikarang atau Karawang masih menggunakan bahasa Betawi. Lalu satu lagi adalah menggunakan bahasa Dermayon atau Cirebon. Nah, dari segi geografisnya, karena letak Jawa Barat bisa dibilang 3 bahasa seperti itu, sebenarnya kita tidak bisa memaksakan pembelajaran bahasa Sunda untuk diajarkan di Indramayu. Tentunya bakal menyebabkan beberapa masalah yang tadi gitu. Nah, karena karakter bahasa yang berbeda, otomatis jika karakter bahasa yang berbeda, otomatis akan menimbulkan penerimaan atau siswa tidak akan paham bahasa Sunda atau bahasa daerah. Bisa dibilang seperti ini, lebih baik siswa itu belajar bahasa Jepang atau bahasa Perancis yang notabene menjadi hal yang baru, tapi untuk belajar bahasa Sunda sebagai bahasa daerah mereka agak kesulitan gitu. Itu yang pertama akar penyebab masalahnya. Nah, lalu yang kedua, pembelajaran bahasa Sunda tidak berjenjang. Nah, ini kenapa banyak menimbulkan masalah karena pembelajaran bahasa Sunda tidak berjenjang. Jika kita lihat di kabupaten-kabupaten lain yang berada di Provinsi Jawa Barat, pembelajaran bahasa Sunda itu sudah diajarkan di tingkat sekolah dasar atau SD. Sedangkan di Indramayu, pembelajaran bahasa Sunda langsung loncat ke tingkat SMA. Tentu saja kalau kita melihat tingkatan antara tingkat SD dan tingkat SMA pasti bakal jauh pembelajarannya. Kita bisa ambil sampel di pembelajaran bahasa Sunda di daerah Priangan atau di daerah misalkan di Bandung. Pembelajaran bahasa Sunda karena sudah diajarkan di sekolah dasar, otomatis di sekolah dasar pembelajaran bahasa Sunda diajarkan hal-hal yang mendasar dulu, seperti penerimaan bahasa, seperti kosakata, seperti arti kata, peribahasa yang seperti itu. Lalu berlanjut ke tingkat SMP, mereka diajarkan hal-hal yang agak mendalam, lalu di tingkat SMA lebih mendalam lagi, lebih detail lagi. Nah, hal seperti ini tidak bisa ditiru di Kabupaten Indramayu. Bagaimana di tingkat SMA mau belajar bahasa Sunda yang detail, sementara dasar-dasarnya saja mereka tidak menerima, atau di tingkat dasarnya saja mereka tidak menerima pelajaran bahasa Sunda. Artinya secara kasarnya, dasarnya saja mereka tidak tahu, bagaimana mau tahu secara detail, dasarnya saja mereka tidak mengerti. Nah, itu. Jika mungkin saya berpendapat, jika di Indramayu diajarkan mungkin setidaknya boleh jadi
bahasanya yang berbeda, mungkin. Bisa jadi bahasanya yang berbeda, tapi saya punya pikiran jika di Indramayu diajarkan dari tingkat sekolah dasar, mungkin penerimaan siswa terhadap pembelajaran bahasa Sunda atau secara bahasanya mereka akan lebih lebih paham meskipun di lingkungannya mereka tidak dipakai, tapi mereka seenggaknya akan mengerti, oh ini artinya ini, oh bahasa ini artinya ini, oh kata ini artinya ini. Seenggaknya mereka bakal lebih paham secara bahasanya dulu gitu. Nah, itu pembelajaran bahasa Sunda, akar penyebab masalahnya itu pembelajaran bahasa Sunda yang tidak berjenjang. Lalu, akar penyebab masalah yang ketiga adalah kurangnya fasilitas penunjang, khususnya di SMA Negeri 2 Indramayu, instansi yang saya mengajar. Kenapa? Karena selama saya tiga tahun mengajar di sini, untuk mendapatkan buku paket saja atau buku pegangan siswa saja sangat-sangat sulit gitu. Selama 3 tahun saya mengajar di sini tidak ada buku buku pegangan untuk siswa. Kita tidak jangan jangan apa ya jangan oke lah jangan jangan bicara tentang fasilitas yang lainnya gitu, tentang misalkan alat peraga atau apa yang tersedia di sekolah, misalkan seperti kamus atau misalkan alat peraga aksara Sunda. Jangan bicara sejauh itu. Untuk pegangan siswa juga mereka tidak punya gitu. Siswa-siswa tidak ada. Itu kurangnya fasilitas. Sudah mah siswa tidak paham, tidak mengerti, ditambah lagi dengan